Nurratul Istiqomah dari kelas PAIE Prosus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru PAI, yaitu Bapak Ispati. Mari kita mulai. Yang pertama, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Anda dan bagaimana Anda memutuskan menjadi guru PAI? Terima kasih. Yang terkait dengan kaitannya dengan dulu hobi gitu. Saya kuliah pada waktu itu ambil memang PAI karena pada waktu itu kebetulan yang banyak dibutuhkan peluang besar adalah di guru agama, mulai dari agama SD, SMP dan SMA. Akan tetapi ternyata setelah kita masuk PAI, para sarjana dari PAI justru bludak, seakan-akan dia tidak dapat porsi tempat, artinya tidak sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Akhirnya saya pun juga kecewa karena apa? Guru agama itu yang diambil hanya sedikit kebutuhannya tiap tahun. Akhirnya kita diangkat guru PAI. Di MI itu bukan jadi guru khusus PAI agama, tapi PAI itu diangkat menjadi guru kelas. Itu awal ceritanya seperti itu. Terus intinya sekarang itu disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Untuk MI, PAI MI itu justru sama jadi guru kelas, bukan guru agama. Sekarang yang guru agama itu ada sendiri. Jadi lulusan PAI memang ya PAI mulus. Misalnya jurusan PAI SKI, terus fikih jurusan apa namanya Quran hadis, bahasa Arab, dan yang terakhir itu fikih. Jadi 5 mapel untuk guru agama PAI di MI. Nah, kalau di SD itu umum. Di SD itu agamanya umum, satu agama, terus jamnya hanya 2. Kalau di MI itu mata pelajaran agama adalah 9 sampai 10 jam setiap minggu. Itu perbedaan antara PAI di SD dan PAI di MIN. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan. Perbedaan memang jauh dibandingkan agama di sekolah umum dan PAI di jurusan agama atau di MI, sanawiyah dan aliyah. Sementara gitu jawaban saya. Selanjutnya, apa yang memotivasi Anda untuk memilih profesi sebagai guru PAI? Ya, awalnya memang melihat kondisi pada waktu itu peluang yang paling banyak itu yang dicari guru PAI. Ternyata kita 4 tahun ke depan ternyata guru agama PAI itu bludak, tidak sesuai dengan target. Ya, akhirnya banyak yang nganggur untuk khususnya PAI. Itu ceritanya awal seperti itu. Selanjutnya, apakah ada tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi Anda dalam perjalanan karir ini? Betul, awalnya memang jadi guru PAI itu kadang-kadang jadi mau awalnya itu. Tapi kenyataannya setelah kita berkecimpung di PAI, akhirnya juga dapat porsi bisa masuk di guru agama, terutama adalah di MI. Kalau di SD sekarang sudah peluangnya semakin sempit, jadi agak sulit kalau PAI di sekolah umum itu. Kalau yang paling banyak adalah sekolah jurusan PAI yang terutama adalah di madrasah sanawiyah aliyah, itu yang paling banyak untuk agama. Peluang paling banyak PAI itu bukan di sekolah umum, tapi adalah di sekolah keagamaan. Sementara itu. Apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru PAI dalam kesehariannya? Tanggung jawab guru PAI itu paling berat sekali. Jadi dia bertanggung jawab atas semua kegiatan anak-anak, dari kegiatan keagamaan, kegiatan kerohanian, itu semua adalah dilakukan oleh guru PAI yang bertanggung jawab. Jadi sementara semua kegiatan keagamaan itu
yang menangani adalah guru-guru agama. Kalau guru-guru umum itu jelas tidak mau, karena memang bukan hobinya, bukan profesinya, akhirnya dia itu tidak mau berkecimpung di agama. Yang megang ya hanya guru PAI saja. Ya. Selanjutnya, bagaimana Anda menyusun rencana pelajaran yang efektif untuk mata pelajaran PAI? Ya. Cara yang paling efektif untuk menyusun materi pelajaran itu biasanya kita ambil dari acuan dari pemerintah, kemudian kita bikin rencana pembelajarannya, kita sesuaikan dengan kondisi dan daerah kita masing-masing. Jadi misalnya lingkungan kita, lingkungan kebetulan, lingkungan agama, otomatis yang paling kita dominasikan, yang paling kita obatkan adalah mapel agama. Selanjutnya, bagaimana cara Anda berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum PAI di sekolah Anda? Terkait dengan pengembangan kurikulum, kurikulum untuk pendidikan agama Islam di sekolah, terutama di MI swasta atau di MI, itu kadang-kadang memang guru PAI itu banyak dilibatkan, terutama bagaimana kita menyusun yang namanya rencana pembelajaran mulai silabus, RP dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang bertanggung jawab itu adalah guru itu sendiri. Acuannya dari pemerintah, kemudian kita kembangkan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengajar PAI dan bagaimana Anda mengatasinya? Ya, tantangan paling berat itu kalau di sekolah itu adalah memang guru agama. Jadi yang bertanggung jawab mulai dari gerak-gerik anak sampai sikap, perilaku, ucapan dan lain sebagainya, itu yang paling berat adalah guru PAI. Jadi guru PAI itu memang sebagai tolok ukur akhlak anak itu ya dilihat dari gurunya sendiri. Jadi tantangan, apalagi tantangan yang terjadi dari zaman-zaman yang seperti ini gitu, itu lebih berat. Karena apa? Munculnya berbagai media-media, kadang-kadang kita lepas filter, lepas kendali ada orang tua, anak-anak melihat gambar, melihat video dan lain sebagainya tanpa dikontrol. Akhirnya anak-anak itu sakar PDW, dia berbuat kebacut suatu yang seharusnya tidak dilakukan, akhirnya juga betul-betul terjadi karena dia pernah mengalami, dia lihat di video. Itu pengaruhnya seperti itu. Oleh karena itu tidak berat, sangat berat menurut saya guru agama itu sebagai tolak ukur terutama akhlak anak di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Kuncinya itu memang guru agama itu, guru agama memang bagus, lingkungannya bagus, anak-anaknya bagus, Allah jadi lingkungannya baik. Tetapi kalau anak-anak itu memang berangkat dari lingkungan yang kurang kondusif, ya karena pengaruh lingkungan, kemudian lingkungannya buruk, dibawa ke sekolah, akhirnya ya bisa menular ke teman-teman yang ada di sekolah. Itulah sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan agama, terutama adalah di sekolah. Selanjutnya, metode pembelajaran apa yang Anda gunakan untuk membuat pelajaran PAI lebih menarik bagi siswa? Nah, pengalaman ini metode yang paling tepat dalam pembelajaran agama itu adalah terutama itu penteladanan. Jadi memberi contoh suri tauladan kepada anak-anak. Jadi nek gurunya bersikap seperti ini, ya kita contohi bagaimana kita ngomong dengan mungkin sesama teman, ngomong dengan Pak Guru, ngomong dengan orang lain dengan kata-kata yang sopan, jangan sampai dengan kata-kata yang jorok lain. Akhirnya kan pembiasaan itu yang paling bagus di dalam metode pembelajaran agama.
Jadi pembiasaan dan suri tauladan. Jadi Pak Guru itu harus memberikan suri tauladan, contoh yang bagus, sikap, perbuatan, perkataan yang biasa dilakukan di sekolah maupun di rumah. Insya Allah kalau seperti itu anak-anak mudah, gurunya bisa sopan, ucapannya bagus, perkataannya bagus. Insya Allah anak nanti bisa meniru bapak ibu guru. Bisakah Anda memberikan contoh kegiatan atau proyek yang Anda gunakan untuk mengajar PAI? Proyek yang kita pakai biasanya, ya, selain kita demonstrasi, itu adalah langsung kita praktek, gitu, praktek di lapangan. Suatu contoh misalnya kelas 1 itu adalah toharoh, ya. Toharoh itu fikih. Toharoh itu Pak Guru tidak terlalu banyak cerita, gitu, menyampaikan pengertian, tapi yang paling banyak itu adalah kita langsung praktek. Kita ke tempat, misalnya bagaimana cara wudhu yang benar, tata caranya, apa yang harus dijaga, ya, apa yang harus disiapkan dulu dalam berwudhu. Itu lebih mengenal daripada kita Pak Guru, Bu Guru itu bercerita terus, ya, ceramah terus. Tapi yang paling pas, paling mengena itu adalah langsung praktek. Misalnya sholat jenazah itu kita langsung praktek, wudhu, toharoh, tayamum, gitu. Kalau fikih, kalau fikih itu biasanya ya kita biasanya praktek. Bagaimana kita, suatu contoh misalnya ilmu kelas 4 itu fikihnya tentang bagaimana cara menghafali mayat, gitu. Kalau kita cerita terus kadang-kadang anak tidak bisa, tetapi kalau kita praktek, anak itu langsung tahu lewat video, lewat gambar. Nah, anak-anak kan lebih mengenal. Ini terutama yang paling mudah kita dalam belajar PAI, jadi langsung kita menggunakan media digital, terutama adalah video, ya. Video itu paling utama. Kalau tidak pakai pembelajaran seperti itu, kadang-kadang anak tidak tertarik, gitu. Jadi nanti kalau sudah memang jadi guru agama betul, silakan ngajar ya pakai media. Jadi metode ceramah itu sekarang sudah jarang sekali. Yang sering dipakai adalah langsung lewat digital. Selanjutnya, seberapa penting pelatihan dan workshop bagi pengembangan profesional seorang guru PAI? Ya. Untuk guru itu memang ada targetnya. Ada target guru itu bisa dikatakan profesional, maka setiap 1 semester guru itu harus mengikuti workshop atau diklat minimal sekali dalam 1 semester. Ini wajib. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan jadi profesi, misalnya guru agama, ya. Guru agama itu dia profesi dalam bidang agama, maka setiap 1 semester wajib mengikuti yang namanya workshop atau diklat. Itu pasti ada, itu sudah terprogram. Jadi di MI itu masing-masing semester wajib seorang guru agama harus ikut 1 diklat. Targetnya adalah 10 jam. Itu. Jadi kita tidak sekedar mencari sertifikat, enggak, tetapi kita mencari ilmu, dari pengalaman, dan itu target. Itu semester harus mengikuti diklat selama minimal 10 jam. Selanjutnya, apakah Anda mengikuti pelatihan tertentu untuk meningkatkan keterampilan mengajar Anda? Oh iya, jelas. Kalau seorang guru itu tidak setiap tahun tidak mengikuti pendidikan, gitu, workshop dan lain sebagainya, maka kita akan tertinggal jauh, karena terutama munculnya peralatan-peralatan modern, terutama adalah di bidang agama. Ini jadi guru harus bisa mengembangkan karirnya. Guru PAI maupun guru umum itu kan harus semua
harus mengembangkan profesinya sesuai dengan profesinya. Karena guru agama profesinya agama ya kita kembangkan lewat pelatihan, workshop dan sebagainya. Yang guru umum misalnya matematika, IPA, bahasa Indonesia ya harus mengikuti kegiatan workshop ya, untuk menambah wawasan kaitannya dengan pembelajaran di kelasnya masing-masing sesuai jenjang yang diambil. Kalau kelas 3, kelas 3 ya kelas 3, kelas 4, kelas 4. Guru agama 1, pelajaran agama, guru agama yang kelas atas itu jelas tidak sama. Bebannya yang paling berat itu adalah justru guru agama di kelas 1. Selanjutnya, bagaimana Anda berkolaborasi dengan guru lain di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Kita tetap ya, artinya guru agama dan guru umum itu memang harus berkolaborasi. Pendapat bagaimana kita sistem metode pembelajaran yang paling tepat itu kadang-kadang yang Selanjutnya, bisakah Anda berbagi pengalaman tentang proyek kolaboratif yang melibatkan beberapa guru? Insya Allah masa kolaboratif antara guru agama dan guru umum gitu toh. Itu satu contoh misalnya adalah pembelajaran yang paling mudah itu biasanya guru matematika dan guru agama itu sering kita bertukar pengalaman. Suatu contoh misalnya pembelajaran kelas 6 fikih menentukan arah kiblat. Guru agama ini kadang-kadang kan kita bisa kesulitan terutama mengukur berapa derajat letak arah kiblat dari posisi negara kita menuju ke arah kiblat yang sebenarnya, dari menuju Arab itu kira-kira berapa derajat dari posisi letak tempat kita. Ini kan biasanya kita bersama-sama dengan guru matematika. Guru matematika itu paling pandai, dia menentukan terutama ini arah kiblat dengan ilmunya, ilmu alat ukur itu. Kalau tidak pakai alat ukur kita tidak bisa menentukan arah kiblat berapa derajat gitu, arah dari Indonesia ini menuju Arab Saudi. Ini contoh. Lanjut. Selanjutnya, apa saja tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam profesi ini? Nah, tantangan yang paling berat di zaman sekarang, terutama guru agama itu adalah munculnya berbagai macam media, alat-alat elektro yang saat ini sudah ditayangkan secara bebas. Ini yang paling berat. Kadang-kadang anak itu melihat gambar-gambar porno itu tanpa terkontrol, dia langsung bisa buka sendiri video dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang kalau di sekolah gurunya sih iso ngandani, tetapi kalau di rumah, di tempat yang lain udah lepas, tidak bisa ngawasi. Ketika anak-anak itu menggunakan media, terutama media elektronika, dia tanpa dikontrol, akhirnya apa yang dilihat, apa yang diamati, apa yang dialami itu dipraktek. Ini tanpa ada filter. Oh ini baik, ini baik. Kalau anak-anak itu biasanya punya ukuran seperti itu. Ketika dia tahu ya langsung ditiru. Itu kalau anak kecil. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi tantangan tersebut, terutama yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman agama di antara siswa? Ya. Kalau kita kebetulan itu di sekolah umum, memang seorang guru agama harus pandai-pandai melayani anak didiknya. Suatu contoh misalnya kalau di SD terutama di kota. Di kota itu satu kelas misalnya ternyata agamanya memang bermacam-macam. Ada agamanya agama Kristen, ada yang agamanya Yahudi, ada agamanya Konghucu, Cina itu.
sekarang banyak di perkotaan itu ya, agama yang Islam. Jadi bukan yang di tingkat SD itu, di sekolah umum itu bukan orang Islam tok, tetapi ternyata memang campur sekarang. Ada Kristen, ada orang Yahudi, ada Buddha, ada Konghucu, itu kalau di daerah perkotaan. Tetapi kalau di sekolah khusus misalnya di FI itu guru agama bisa lebih fokus. Karena apa? Yang dihadapi adalah anak-anak itu latar belakangnya agama yang sama, agama Islam. Tetapi kalau di sekolah umum, maka guru PAI itu merasa keberatan karena karena yang dihadapi itu adalah tantangan yang berat, tantangan yang besar, karena anak-anak agamanya adalah bermacam-macam, tidak satu agama. Seandainya satu kelas itu agamanya mayoritas Islam misalnya, itu lebih enak. Tetapi kalau campur ya, kadang yang guru bersangkutan maka harus mendatangkan guru bersangkutan sendiri, misalnya agama Kristen harus mengundang guru agama Kristen, yang agamanya Buddha juga mengundang khusus guru agama Buddha, kemudian Konghucu itu harus mendatangkan guru agama Konghucu. Itu kalau di sekolah. Jadi kesimpulannya kita menghadapi anak, terutama bagi guru agama itu yang paling mudah adalah di lembaga sekolah keagamaan sanawiyah atau aliyah. Selanjutnya, bagaimana era globalisasi mempengaruhi cara Anda mengajar PAI? Ya, jelas. Dengan munculnya media dengan teknologi ini ternyata bisa membantu dan mempercepat proses pembelajaran kita dan memudahkan pembelajaran kita. Tidak seperti zaman dulu, metode pembelajaran kita hanya jadul, hanya ceramah. Tetapi sekarang lebih cenderung pembelajarannya adalah di luar kelas. Jadi kita demonstrasi, kita praktek, itu lebih Selanjutnya, apa strategi yang Anda terapkan untuk tetap kreatif dalam proses pembelajaran pada era globalisasi? Seorang guru PAI itu memang betul-betul sekarang dituntut harus pandai-pandai bagaimana dia itu membuat atau membuat rencana pembelajaran agar materi pembelajaran itu lebih cepat diserap oleh seorang siswa. Oleh karena itu yang namanya guru agama PAI itu diminta harus bisa mencarikan media-media untuk membantu bagaimana kita menyampaikan pembelajaran materi itu lebih cepat dipahami dan diterima oleh anak. Tanpa ada media kadang-kadang kita kesulitan. Makanya yang paling mudah itu sekarang adalah dengan pembelajaran media atau lewat video. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran Anda? Ya. Pembelajaran itu biasanya ditandai dengan keberhasilan. Bagaimana seorang guru itu bisa mengukur berapa keberhasilan pelajaran saya bisa terserap oleh seorang siswa. Itu biasanya seorang guru di akhir pembelajaran itu pasti ada namanya evaluasi. Terutama adalah evaluasi secara lisan dari materi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau pelajarannya itu praktek, ya biasanya anak-anak langsung diajak praktek. Satu contoh misalnya bagaimana kita berwudu, itu kan setelah kita beri caranya, teorinya, langsung anak-anak diajak keluar langsung praktek. Itu yang paling mengenal cara pembelajaran, terutama adalah di pelajaran PAI. Selanjutnya, apakah ada feedback dari siswa atau orang tua yang sangat berkesan
bagi Anda? Ya, jelas ada. Jadi pesan dari orang tua, terutama pendidikan karakter anak itu memang kita sering, ya, setelah pembelajaran itu diberi masukan oleh seorang wali misalnya. Alhamdulillah anak saya dulu belum bisa wudhu, belum bisa sholat. Setelah bersama-sama di sekolah diajak, dijelaskan, kita praktek, anak-anak lebih paham bagaimana caranya toharo, bagaimana caranya ibadah sholat benar. Nah, ini oleh karena itu Pak Guru itu ya sering itu diberi masukan dari masing-masing wali itu sering memberikan umpan balik terhadap Bapak Ibu guru dalam terutama dalam pembelajaran agama. Misalnya lagi tentang ngaji. Setelah di sekolah anak-anak dipelajari ngaji, pembiasaan, akhirnya dari rumah itu sudah ada laporan, Bapak Ibu alhamdulillah anak saya bisa ngaji. Ini seperti ini. Itu bukti feedback dari orang tua. Tapi kadang-kadang ada yang orang mengeluh. Adik-adik mungkin sekarang masih duduk di bangku kuliah yang kebetulan ambil mata kuliah PAI, tolong harus secermatnya, harus ditelateni, terutama dalam bidang agama ini adalah sangat penting sekali. Karena memang karakter pendidikan karakter itu terutama dibebankan pada guru PAI. Jadi kalau kita nanti akan siap jadi seorang guru agama, mulai sekarang harus kita siapkan, gitu. Kita siapkan mulai dari bangku kuliah sampai kita misalnya cita-cita dari seorang guru agama di sekolah umum atau di sekolah agama, khusus agama. Kalau di agama itu tidak terlalu banyak tantangan. Yang paling berat itu ketika kita dijadikan guru agama kemudian kebetulan masuk di sekolah umum, itu yang paling berat sendiri. Karena apa? Memang kalau anak-anak itu berangkatnya bukan dari keluarga yang agamis, maka anak-anak itu kadang-kadang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, jadi sekali lagi untuk anak-anak, untuk mahasiswa ini tolong disiapkan ya, kita maksimalkan terutama dalam hal belajar kita, pendalaman agama kita. Kalau memang nanti bercita-cita jadi seorang agama di sekolah umum, mungkin itu yang perlu kita sarankan. Karena lambat laun, lama kelamaan namanya guru agama itu tidak semakin ringan, tapi tugasnya adalah semakin berat, membentuk karakter anak atau kebiasaan anak yang beruntung. Ya, selanjutnya menurut Anda bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri dalam profesi ini? Nah, tolong kalau memang menghendaki jadi seorang guru agama PAI, ya kita siapkan mulai sekarang, mumpung kita masih jauh. Karena ingat 5 tahun, 6 tahun yang akan datang, tantangan kita bukan semakin ringan, tetapi tantangan kita semakin berat, terutama dalam hal pembelajaran agama di sekolah. Karena apa? Memang kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Karena kadang-kadang kalau sudah dia berangkat dari keluarga yang katakan keluarga yang nakal, anak-anaknya sudah lingkungan nakal, maka sampai sekolah pun kadang-kadang memang sulit dia dikendalikan oleh guru agama. Karena itu sekali lagi guru agama itu memang dikatakan berat ya berat, dikatakan ringan ya ringan. Tapi seorang guru agama memang punya beban mental, terutama dalam bentuk karakter seorang anak. Selanjutnya, apa harapan Anda untuk masa depan pendidikan PAI di Indonesia? Ya, harapan kami yang terkait dengan masa depan pendidikan agama
mudah-mudahan lebih cemerlang lagi dengan teriringnya dengan perkembangan zaman. Mudah-mudahan pembelajaran agama di sekolah-sekolah, ya, di sekolah-sekolah ini nanti lebih mengena dan lebih dipahami dan mudah diterima oleh anak. Maka yang paling tepat, ya paling tepat seorang guru agama itu harus bisa memberikan suri tauladan, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didiknya. Selanjutnya yang terakhir, apakah ada proyek atau tujuan pribadi yang ingin Anda capai dalam berkarir mengajar Anda? Kalau tujuan apa yang terkait dengan PA itu kadang-kadang tidak ada, jadi tidak punya tujuan untuk ini harus ini harus ini, tidak. Tetapi yang jelas seorang guru agama itu tujuannya satu. Seorang guru agama itu paling tidak harus bagaimana bisa menyiapkan generasi yang akan datang. Generasi itu sudah siap dengan mental. Karena apa? Mengingat dengan teknologi yang semakin maju, maka tantangan kita terutama guru agama adalah semakin berat, bukan semakin ringan. Itu harapan kami. Dan sekali lagi mulai sekarang calon-calon guru agama datang, masalah-masalah ini bisa terkendalikan dan terselesaikan, tidak terus menjalar, ya, akhirnya tidak ada hasilnya. Ini jadi pesan kami untuk guru-guru agama PAI, silahkan disiapkan mentalnya kalau memang ia mau jadi seorang agama. Sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.